Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai bab 2 tentang manajemen piutang. Nah, jadi untuk bab 2 ini kita pelajari dua kasus, yaitu latih 1 sama latih 2, di mana mengenai penjualan tanpa diskon dan penjualan kredit dengan diskon. Nah, masing-masing nanti kedua latihan ini akan kita selesaikan menggunakan data dari perusahaan. Nah, mungkin untuk mengefisienkan waktu langsung saja. Untuk yang pertama itu untuk latih 1 kita akan membahas mengenai penjualan tanpa diskon. Nah, kemudian nanti selanjutnya itu penjualan kredit dengan diskon. Oke, jadi di sini ada salah satu contoh kasus di mana di sini dijelaskan bahwa sebuah perusahaan selama ini menjual barang secara tunai. Untuk menaikkan volume penjualan akan mencoba melakukan transaksi dengan cara kredit. Nah, data penjualan tersebut itu ada penjualan tunai, kemudian ada profit margin, lalu syarat penjualan dan penjualan yang dianggarkan. Adapun informasi datanya yang pertama itu sini sebutkan untuk penjualan tunai rata-rata per tahun itu sebesar 2 miliar. Nah, jadi ini penjualan tunai rata-rata per tahun kita isi 2 miliar. Nah, setelah itu di sini sebutkan bahwa syarat penjualan yang direncanakan itu N per 60. Jadi silakan teman-teman isi 60. Kemudian penjualan dianggarkan per tahun itu sebesar 2,5 miliar. Nah, terus profit marginnya 20%, lalu biaya dananya itu sebesar 18%. Setelah diisi, baru kita masukkan formula untuk melihat berapa besar manfaatnya. Itu dilihat dari tambahan keuntungan karena kenaikan penjualan. Kemudian nanti kita lihat juga berapa besar pengorbanannya. Jadi yang pertama, kita mencari berapa tambahan keuntungan karena kenaikan penjualan. Nah, adapun untuk penyelesaiannya itu ada beberapa formula atau rumus yang bisa teman-teman gunakan. Arahkan kursornya ke G11, terus masukkan rumusnya sama dengan buka kurung, penjualan dianggarkan dikurangi dengan penjualan tunai rata-rata per tahun. Lalu tutup kurung, kemudian dikalikan dengan profit marginnya itu sebesar 20%. Lalu di enter. Nah, nanti akan muncul bahwa besarnya tambahan keuntungan karena kenaikan penjualan yaitu sebesar 100 juta rupiah. Nah, setelah kita ketahui, maka kita mencari berapa besar pengorbanannya. Nah, yang pertama itu perputaran piutang, adapun rumusnya itu sama dengan 360 hari dibagi dengan syarat penjualannya untuk studi kasus ini itu sebesar 60. Kemudian silakan langsung enter. Nah, akan muncul bahwa perputaran piutang sebanyak 6 kali. Lalu kita cari rata-rata piutang. Adapun rumusnya yaitu sama dengan penjualan dianggarkan dibagi dengan perputaran piutang. Itu sebanyak 6 kali. Kemudian silakan teman-teman enter. Nah, akan muncul hasilnya bahwa rata-rata piutang itu sebesar 416.666.667 rupiah. Nah, kemudian kita akan mencari besar dana untuk membiayai piutang. Nah, untuk rumusnya yaitu sama dengan buka kurung 1 dikurangi profit margin yaitu 20%, kemudian tutup kurung, kemudian dikalikan dengan rata-rata piutangnya
itu sebesar 416 sekian, kemudian di enter. Nah, akan muncul bahwa dana untuk membiayai piutang itu 333.333.333 rupiah. Nah, adapun selanjutnya itu kita perlu mencari beban dana tambahan piutang. Nah, formulanya atau rumusnya itu sama dengan biaya dana, yaitu sebesar 18%, dikali dengan dana untuk membiayai piutang. Itu ada di sel 16, kemudian di enter. Nah, beban dana tambahan piutang itu sebesar 60 juta rupiah. Nah, selanjutnya ketika semua komponen manfaat, kemudian beberapa komponen pengorbanan sudah diketahui, maka kita akan mencari berapa tambahan manfaat bersihnya. Nah, rumusnya itu sama dengan dana untuk membiayai piutang, yaitu ada di E6, mohon maaf, tambahan keuntungan karena kenaikan penjualan itu sebesar 100 juta, ada di G11, dikurangi dengan beban dana tambahan piutang yaitu 60 juta. Kemudian di enter. Nah, akan muncul bahwa tambahan manfaat bersih itu sebesar 40 juta rupiah. Nah, setelah semua komponen sudah didapatkan, atau setiap sel itu sudah terisi besaran nilainya, maka yang terakhir itu kita menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan ini ada formulanya atau rumusnya, yaitu sama dengan if buka kurung nih, atau bisa langsung diklik if masukkan nilai tambahan manfaat bersih ada di G18 lebih besar dari 0, tanda titik koma. Kalau teman-teman menggunakan koma, silakan gunakan koma. Kemudian tanda petik 2, silakan tulis kebijakan. Kebijakan layak dijalankan. Terus tanda petik lagi, tanda petik 2, kemudian titik koma, lalu tanda petik lagi, lalu tuliskan kebijakan tidak layak dijalankan. Terus tanda petik, kemudian tutup kurung, langsung di enter. Nah, di sini akan langsung muncul kesimpulannya bahwa kebijakan layak dijalankan. Nah, kalau seperti ini ada typo, nanti teman-teman bisa edit dulu di sini. Langsung di enter. Nah, ini kesimpulannya bahwa perusahaan bisa menjalankan kebijakan ini karena menghasilkan tambahan manfaat bersih itu sebesar 40 juta. Maka bisa disimpulkan bahwa kebijakan tersebut layak untuk dijalankan di perusahaan ini. Nah, seperti itu untuk latihan pertama. Nah, kemudian mungkin langsung saja kita lanjut untuk latih kedua. Nah, latih kedua ini mengenai penjualan kredit dengan diskon. Ini menggunakan diskon. Nah, di sini juga merupakan salah satu contoh kasus di sebuah perusahaan. Sini dijelaskan bahwa sebuah perusahaan selama ini menjual produk dengan cara kredit, selanjutnya merencanakan untuk melakukan penjualan kredit dengan diskon. Dengan adanya diskon, diperkirakan sebagian konsumen membayar dalam periode diskon dan sebagian lagi di luar periode diskon. Nah, adapun data penjualan, termin dan perkiraan pembayarannya sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa informasi data yang perlu kita lengkapi. Yang warna hijau toska ini, penjualan dianggarkan di sini sebutkan sebesar 1,2 miliar. Jadi langsung saja ditulis 1,2 miliar. Kemudian ini ada syarat penjualannya itu diskonnya sebesar 2%. Kemudian untuk periode diskon yaitu 10 hari. Kemudian netnya itu atau jatuh temponya itu 60 hari.
Kemudian profit margin yang dianggarkan itu 35%. Nah, lalu biaya dananya 20%. Perkiraan membayar dalam periode potongan itu sebesar 30%. Lalu perkiraan membayar di luar periode diskon itu sebesar 70%. Nah, setelah data penjualan tersebut sudah dilengkapi, maka baru kita cari berapa besar rata-rata periode pembayaran piutang, kemudian perputaran piutangnya, rata-rata piutang, dan dana untuk membiayai piutang. Nah, jadi melalui studi kasus ini, nantinya teman-teman atau perusahaan ini bisa digunakan untuk membuat suatu keputusan apakah sebaiknya perusahaan memberikan diskon untuk menaikkan volume penjualan atau malah menjual barang dengan cara kredit tanpa diskon. Nah, jadi arahkan kursornya ke E15, kemudian masukkan rumusnya untuk mencari rata-rata periode sama dengan buka kurung periode diskonnya itu 10 hari dikali dengan perkiraan membayar dalam diskon yaitu 30%, kemudian tutup kurung, lalu tambah dengan buka kurung, tambah dengan jatuh temponya atau netnya itu selama 60 hari, lalu dikalikan dengan perkiraan membayar di luar periode diskon yaitu 70% atau di sel E12. Lalu tutup kurung, kemudian di enter. Nah, di sini disebutkan bahwa rata-rata periode pembayaran piutang itu selama 45 hari. Nah, setelah itu kita akan mencari perputaran piutangnya. Rumusnya sama dengan 360 dibagi dengan rata-rata periode pembayaran piutangnya itu 45 hari. Kemudian di enter. Nah, di sini muncul hasilnya bahwa perputaran piutang itu sebanyak 8 kali. Kemudian kita cari rata-rata piutangnya, rumusnya sama dengan penjualan dianggarkan dibagi dengan perputaran piutang, yaitu sebanyak 8 kali. Kemudian di enter. Nah, di sini eh, hasilnya bahwa rata-rata piutang itu sebesar 150 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita akan mencari besar dana untuk membiayai piutang. Adapun rumusnya sama dengan buka kurung 1 dikurangi profit margin sebesar 35%, kemudian tutup kurung dikali dengan rata-rata piutangnya yaitu 150 juta. Kemudian di enter. Akan muncul bahwa dana untuk membiayai piutang itu sebesar 97.500.000 rupiah. Nah, setelah itu kita akan mencari berapa besar penurunan biaya dana. Nah, adapun rumusnya sama dengan buka kurung periode diskon yaitu 10 hari dikurangi, mohon maaf, sama dengan buka kurung rata-rata piutang dikurangi dengan dana untuk membiayai piutang. Lalu tutup kurung dikali dengan biaya dana itu sebesar 20%. Kemudian di enter. Akan muncul bahwa penurunan biaya dana itu sebesar 10.500.000 rupiah. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencari besar pengorbanannya. Yaitu ada pun yang perlu dicari diskon yang dimanfaatkan konsumen. Nah, untuk mencari diskon yang dimanfaatkan oleh konsumen itu rumusnya sama dengan diskon sebesar 2% dikali dengan perkiraan membayar dalam periode diskon, kemudian dikalikan dengan penjualan yang dianggarkan. Di enter. Nah, kan muncul bahwa diskon yang bisa dimanfaatkan oleh konsumen itu sebesar 7.200.000 rupiah. Nah, setelah itu kita akan mencari berapa manfaat bersihnya. Adapun rumusnya sama dengan penurunan biaya dana dikurangi dengan diskon yang dimanfaatkan konsumen.
Ini penurunan biaya dana sama dengan F19 dikurangi diskon yang dimanfaatkan konsumen dikurangi dengan sel F22, kemudian di enter. Nah, ini manfaat bersihnya itu sebesar Rp3.300.000. Nah, setelah semua eee, bagian sel sudah terisi, maka kita bisa, eee, mencari kesimpulan untuk studi kasus ini. Nah, arahkan kursornya ke bagian kesimpulan, kemudian masukkan rumusnya, yaitu sama dengan if, buka kurung, manfaat bersih sebesar 3.300.000 lebih dari 0, kemudian titik koma, kemudian tanda petik, lalu kebijakan layak dijalankan. Kemudian tanda petik, lalu titik koma. Jadi masih tetap sama ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman perhatikan di sini kalau arahkan untuk menggunakan titik koma, silakan gunakan titik koma. Kalau diarahkan untuk menggunakan koma, silakan menggunakan koma. Kecuali tanda titik 2 itu tidak boleh diganti dengan koma maupun titik koma seperti itu. Oke, setelah titik koma, tanda petik lagi, lalu tulis kebijakan tidak layak dijalankan. Terus tanda petik 2, lalu balas kurung. Kemudian silakan di-enter. Nah, di sini akan muncul bahwa kebijakan layak dijalankan. Nah, ini kesimpulannya bahwa dalam studi kasus ini keputusan yang bisa diambil itu sebaiknya perusahaan memberikan diskon untuk menaikkan volume penjualan karena kesimpulan dari perhitungan bahwa kebijakan ini layak dijalankan. Seperti itu untuk pertemuan hari ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan teman-teman tanyakan lewat grup kelas. Mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.